Tema kita pada kesempatan kali ini tentang berjuang untuk menang. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-8 ayat ke-37 mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Semua orang pasti menginginkan suatu kehidupan yang enak, yang layak, yang tidak ada sesuatu apapun yang berkaitan dengan kehidupan yang tidak layak. Artinya apa? Mungkin semua orang sepertinya tanpa halangan rintangan dalam kehidupannya. Mungkin orang berpikir seperti situasi yang selalu menyenangkan, selalu tenang, selalu bahagia, selalu berhasil, selalu aman, selalu damai. Mungkin sepertinya tanpa ada sesuatu yang pahit, tanpa ada pencobaan, tanpa ada masalah, tanpa ada peperangan. Artinya selalu enak dalam kehidupannya. Pertanyaannya, adakah kehidupan yang demikian? Mungkin itu sesuatu kehidupan yang sungguh sangat tidak realistis. Selama ini, mungkin kita masih hidup di dunia ini, kita semua takkan bisa melepaskan diri dari semuanya itu. Ingatlah, hidup yang tanpa masalah sedikit pun, itu pastinya hanya akan kita temukan di negeri dongeng saja. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang percaya akan memiliki kehidupan yang tanpa ombak atau badai, bahkan tanpa gelombang. Justru, hidup orang percaya adalah hidup dalam perjuangan, atau dengan kata lain, hidup seperti dalam peperangan dan pergumulan setiap hari. Orang percaya adalah tentara-tentara Kristus yang harus siap berperang serta berjuang di setiap kehidupan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Berjuang atau berperang melawan apa? Melawan siapa yang sebenarnya dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, berjuang melawan iblis. Di dalam Alkitab, di dalam Efesus pasal ke-6 ayat ke-12, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi, iblis adalah musuh utama yang harus kita perangi. Kita lawan. Kita harus berjuang untuk itu. Hal yang kedua, berjuang melawan dunia. Hal ini berbicara tentang cara hidup yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan memperingatkan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup
selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, berjuang melawan diri sendiri atau kedagingan. Hal ini berkaitan adalah dengan musuh yang terdekat dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14-15, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Untuk bisa menang dari diri sendiri atau keinginan daging atau kedagingan, ingatlah, setiap kita harus menempuh jalan salib. Setiap kita harus menempuh jalan salib, yaitu dengan cara memaku segala keinginan diri sendiri di atas kayu salib. Dan yang pastinya dengan pertolongan Roh Kudus, kita setiap pribadi lepas pribadi pasti dimampukannya. Sebagai kesimpulannya, Mazmur pasal ke-20 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Sekali lagi, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kemenangan itu takkan pernah kita raih tanpa kita mau berperang dan berjuang. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah ajarkan dalam setiap kehidupan kami, oleh karena firman-Mu mengajarkan bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Kemenangan kami selalu gilang gemilang karena rahmat-Mu, karena anugerah-Mu, karena apa yang Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami menuntun oleh kuasa Roh-Mu, oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami dengan pasti, dengan yakin berjuang untuk kemenangan yang gilang gemilang. Berjuang untuk kemenangan kami dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kerjakan, jadikan berhasil. Jadikan berkat dalam kehidupan kami, bahkan setiap orang-orang yang kami jumpai. Berkati gereja-Mu, berkati setiap kami sidang jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu bagiku. Takkan pernah ku berhenti